Ini adalah terusan daripada yang tadi. Ketika sudah ada ciri-ciri seperti ini, ya, sampai maksimalnya 20 ciri, berarti itu sudah termasuk 20 jam. Itu bisa beberapa hari ya, dari mulai 3, 7, 10 ataupun sampai 15 hari sekalipun. Nah, nanti akhirnya akan terjadi seperti ini. Hitungan daripada masa haid ini adalah 24 jam. Maksudnya 24 ciri tadi. Ini 5 kali 4 20, ini 4. Ini sudah terhitung. Bila mana sudah ada 24 ciri seperti ini dinyatakan masa haid sudah habis, sudah selesai. Nah, maka sisanya adalah termasuk kepada darah istihadah. Yang mana darah istihadah ini adalah darah yang hukumnya najis saja. Dan setelah habis masa ini, kemudian diganti dengan darah istihadah, itu hukumnya menjadi sudah wajib sholat. Maka bersegeralah untuk mandi wajib, melaksanakan sholat, dan seperti biasanya amal-amal ibadah yang lain. Nah, bagaimana nanti cara bersucinya? Nah, maka setelah mandi wajib, kemudian biasa sholat, nanti ketika mau sholat, ketika ada darah istihadah tadi, maka cukup dibersihkan saja, karena hukumnya adalah hanya najis, bukan hadas. Ya. Bagaimana nanti kalau mungkin dalam sholat terasa ada yang keluar juga, ya, maka sholatnya diteruskan saja, dilanjut saja. Ya. Apakah sholatnya sah? Sah, karena itu adalah darah penyakit. Nah, asalkan nanti ketika bersucinya sudah masuk waktu sholat atau waktu azan. Ya, jadi jangan sebelum azan sudah bersihkan, berwudu, jangan. Jadi harus masuk dulu waktu sholat. Nah, begitulah terus sampai habis. Nah, maka itu hitungan sudah termasuk daripada 24 jam. Selesailah masa haid. Nah, sesisanya itu adalah darah-darah yang disebut darah istihadah. Ya. Jadi ini perlu jeli dalam perhitungan, karena kalau dilihat dulu ya dalam sejarah ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah diundang oleh Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha, ke Rabb Mustawan untuk melakukan Isra Mi'raj. Nah, pulang dari situ ketika turun dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, beliau diperlihatkan ke dalam surga. Nah, maka beliau langsung tersenyum. Kenapa? Karena di sana paling banyak penghuni surga itu adalah kaum wanita. Dan setelah itu ketika dibawa sekali lagi diperlihatkan ke dalam neraka, maka Nabi langsung menangis. Kenapa? Karena di sana pula di sana tuh yang terbanyak itu adalah kaum wanita juga. Maka dalam sejarah dikatakan, kenapa kaum wanita paling banyak di neraka? Ini kebanyakan tidak apik, tidak jeli, tidak teliti dalam masa datang bulan. Nah, memang jelas kalaupun misalkan ini adalah kesalahan, ya yang namanya kesalahan tetap ada pada laki-laki, pada suami, ataupun kalau anak perempuan pada bapaknya. Ya, tapi kalaupun misalkan ini kita seorang yang tidak punya suami atau anak sudah tidak punya bapak, ini kewajiban untuk mencari daripada ilmunya. Ya, maka disempurnakan lagi. Ya, ini adalah merupakan daripada wajib ain. Hukumnya wajib ain kita ngaji ilmu tentang ini. Jangankan wanita, laki-laki pun ini wajib mengkaji daripada ilmu tentang haid. Ya, nah, inilah diantara ilmu-ilmu yang dikaji tapi tidak diamalkan oleh kaum laki-laki. Nah, maka insya Allah untuk sementara perhitungan bab haid ini seperti itulah. Ya, mungkin ini hanya baru sekilas ataupun sementara, nanti bisa disempurnakan lagi, dan mohon maaf dengan segala kekurangannya ya, dengan segala keterbatasannya, karena memang tidak biasa menerangkan hal seperti ini karena bukan ahli ya. Tapi insya Allah ya, sedikit demi sedikit kita akan telaah lagi, kita akan perdalam lagi, ya, kita akan belajar sempurnakan lagi. Dan apa yang telah kita mudzakarahkan, kita dengarkan, maka kita sama-sama niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.